tadi mengabaikan kesehatan, mengabaikan istirahat. Jadi deres boleh, semangat deres bagus, tapi jangan sampai mengabaikan kesehatan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman, berbagi tips, berbagi metode cara untuk menghafalkan Al-Quran. Kita ketahui bahwasanya dalam menghafalkan Al-Quran itu banyak sekali metode, banyak sekali tips, banyak sekali cara yang ditempuh. Lah, karena apa? Karena setiap orang itu memiliki metode yang bermacam-macam, yang beraneka ragam. Lah, di sini saya ingin menyampaikan metode cara saya sendiri ketika menghafalkan Al-Quran di pondok pesantren. Bila mana teman-teman ada yang tertarik, cocok dengan metode yang saya sampaikan, silakan ditiru, silakan dipraktekkan, dan silakan dicoba. Semoga metode yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk menunjang kemudahan dan kelancaran hafalan yang kita tempuh. Motivasi yang pas untuk menghafalkan Al-Quran, ya, yang jelas motivasi yang pas itu adalah orang tua, ya, dimana kita sebagai anak inginlah memberikan sebuah hadiah yang sangat-sangat istimewa, yang sangat-sangat mulia, yaitu menjadi penghafal Al-Quran atau hafal Al-Quran 30 juz. Orang tua mana sih yang tidak senang, tidak bahagia melihat memiliki anak atau melihat anaknya hafal 30 juz Al-Quran. Dari sinilah saya termotivasi, saya ingin memberikan sebuah hadiah, membanggakan kedua orang tua, membanggakan keluarga, untuk mengangkat derajat beliau-beliau baik di dunia maupun di akhirat dengan ilmu dan Al-Quran. Yang kedua yang memotivasi saya adalah guru yang mengajarkan kita mulai dari alif ba ta sampai mengajari kita bacaan-bacaan dalam Al-Quran, sekaligus mengantarkan kita, membimbing kita sampai bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Dari situ juga saya ingin membanggakan beliau-beliau, para guru saya, dan ingin memberikan hadiah, yaitu memberikan hadiah di akhirat, baik di akhirat maupun di dunia. Yaitu mungkin motivasi yang pas, ya, ada itu tadi, ya, orang tua, keluarga, dan guru. Yang jelas ingin membanggakan beliau-beliau, ingin memberikan hadiah yang istimewa, yang spesial, dan ingin mengangkat derajat beliau-beliau dengan ilmu dan Al-Quran ketika di dunia maupun di akhirat. Ya, yang perlu dipersiapkan ketika hendak menghafalkan Al-Quran, yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran di sini banyak sekali. Cuman biasanya teman-teman yang penghafal Al-Quran itu biasanya menggunakan Al-Quran pojok atau yang bisa disebut dengan Al-Quran kudus. Ya, intinya harus mempersiapkan Al-Quran khusus untuk penghafal Al-Quran. Yang kedua adalah pikiran harus fresh, harus rileks, dan hati harus tenang. Jangan sampai ketika kita menghafalkan Al-Quran dalam keadaan pikiran stres, hati tidak tenang, resah, galau, ya, karena itu nanti akan menyebabkan kita sulit untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah tempat dan suasana yang syahdu. Nah, syahdu ini adalah bahasa anak-anak sekarang, ya, bahasa anak-anak yang milenial. Dari tempat dan suasana yang syahdu ini sangat mendukung sekali untuk menghafalkan Al-Quran. Ditambah lagi seperti tadi, pikiran fresh, hati tenang, suasananya nikmat, syahdu, cepat sekali untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran. Yang terakhir adalah kopi dan air putih, jangan sampai lupa. Lah, kenapa harus ada kopi? Ini biasanya cocok untuk santri putra ini, para penghafalkan
para penghafal Al-Quran, khususnya santri putra, untuk mengantisipasi ketika kita sedang ngantuk atau sedang malas dalam menghadapi kesulitan-kesulitan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Saya contohkanlah, rata-rata kita itu ketika menemukan ayat-ayat yang sangat rumit, ayat-ayat yang pendek, yang sulit-sulit, itu biasanya merasa jenuh. Lah jenuh ini nanti lama kelamaan ini akan menimbulkan ngantuk. Lah maka dari itu, untuk menjaga ngantuk tersebut biar tetap fresh, biar tetap enjoy, maka dibutuhkannya kopi. Untuk penyeimbang jangan lupa juga air putih ya. Yang harus ditempuh ketika sudah masuk proses menghafalkan Al-Quran, yang pertama adalah semangat yang kuat, himmah yang kuat, kemauan yang kuat. Tanpa itu semua sulit untuk menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Tidak hanya dalam menghafalkan Al-Quran, tapi sesuatu apapun jika tanpa adanya semangat yang kuat, himmah yang kuat, maka akan sulit untuk dikerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah telaten dan istiqomah. Nah, seorang penghafal Al-Quran itu harus telaten, harus istiqomah. Beliau, kiai saya, Kiai Haji Hasyim Yusuf Al-Hafidz, selalu menekankan kepada santri-santri beliau untuk selalu istiqomah dan telaten, karena keduanya ini, istiqomah dan telaten ini, yang akan mengantarkan kita untuk mudah dalam menghafalkan Al-Quran, dalam murojaah Al-Quran. Yang ketiga adalah prinsip fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam konteks ini adalah menghafalkan Al-Quran. Kita, seorang penghafal Al-Quran, itu harus memiliki pesaing ya. Dalam arti pesaing ini suatu hal yang baik, yaitu berlomba-lomba untuk target menghafalkan Al-Quran. Semisal kita melihat teman kita hafalannya sudah 10 juz, sedangkan kita masih 5 juz. Lah, bagaimana untuk mengembangkan kualitas hafalan kita? Ya harus punya pesaing. Maka teman kita yang mendapatkan 10 juz tadi, kita jadikan sebuah acuan, kita jadikan sebuah pesaing untuk meningkatkan pengembangan hafalan kita, kualitas hafalan kita. Intinya harus memiliki daya saing, harus memiliki persaingan antara teman satu dengan teman yang lain, karena tanpa adanya prinsip fastabiqul khairat ini, hafalan kita akan biasa-biasa saja. Tanpa adanya pesaing, hafalan kita akan biasa-biasa saja. Maka untuk meningkatkan kualitas hafalan kita, dibutuhkan sekali yang namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam menghafalkan Al-Quran, mencari teman saing, saling mendukung dan saling menyemangati, hanya untuk motivasi ya, bukan untuk hal-hal yang lain. Oke, yang keempat adalah target. Lah, target di sini itu ya semampunya, tidak harus dipukul rata, tidak. Semisal saya menyelesaikan hafalan Al-Quran harus dengan waktu 4 tahun, atau saya 1 tahun harus mendapatkan 5 juz atau 10 juz. Lah, kenapa harus butuh target? Kenapa harus ditarget? Karena dengan adanya target tersebut, kita sudah memiliki acuan, sudah memiliki planning, sudah mempersiapkan hafalan kita untuk bisa lebih baik dan lebih cepat. Tanpa adanya target, saya kira hafalan itu juga monoton, biasa-biasa saja. Jadi sangat diperlukan. Nah, ini yang harus dicatat. Rata-rata kita itu selalu terbebani oleh target. Saya 4 tahun harus selesai, saya 2 tahun harus selesai, saya 1 tahun harus dapat 10 juz. Nah, ini harus digarisbawahi bahwasanya target itu bukan beban, teman-teman. Tapi target itu hanya sebatas acuan, jangan dijadikan beban. Saya ulangi lagi, target adalah sebuah acuan, bukan beban. Ya. Jadi sangat dibutuhkan yang namanya target dalam menghafalkan Al-Quran. Selanjutnya adalah mencari teman yang seprofesi.
Lah, kenapa kok harus teman yang seprofesi, sama-sama yang menghafalkan Al-Quran? Karena yang mengetahui kualitas hafalan kita, yang mengetahui pengalaman-pengalaman yang sama dengan kita, yang mengetahui keluh kisah kita dalam menghafalkan Al-Quran adalah teman-teman yang sama profesinya dalam menghafalkan Al-Quran. Manfaatnya nanti ketika hafalan kita turun, semangat kita turun, maka kita bisa sharing kepada teman-teman yang seprofesi tersebut untuk saling berbagi pengalaman, berbagi metode, berbagi tips. Ya intinya untuk teman sharing sajalah, untuk bisa memotivasi kita dalam menghafalkan Al-Quran. Nah, yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan dan waktu. Ini sangat penting, jangan sampai kita terlalu semangat terus, akhirnya kita mengabaikan kesehatan kita. Nah, rata-rata jika semangat ini naik, himma ini naik sampai 100% atau bahkan 1000% ya. Ketika semangat ini naik, rata-rata kita sangat lalai dengan kesehatan. Semisal satu hari mulai pagi sampai siang full terus, mengabaikan makan, mengabaikan sarapan, dilanjut lagi sampai sore, dilanjut lagi sampai malam, sampai tidak ada waktu istirahat dalam satu hari. Ini juga berbahaya. Karena apa? Karena apa? Dampaknya nanti ketika kita mengabaikan kesehatan, maka kita akan sulit untuk terus kembali. Jadi pentingnya menjaga kesehatan di situ. Ya terus, tapi tetap harus menjaga kesehatan. Dan menjaga waktu ini juga sangat penting. Seorang penghafal Al-Quran itu harus pintar-pintar memanage waktu, mengatur waktu. Harus ada jam untuk terus, harus ada jam untuk istirahat, harus ada jam untuk yang lain. Jangan sampai kita melalaikan untuk memanage waktu. Itu ya. Semisal saya contohkan saja lah, rata-rata kita itu kalau lagi semangat full, misalnya satu hari biasanya terus 5 juz, di lain hari, di hari esoknya karena terlalu semangat kita terusnya full, biasanya 5 juz diganti 10 juz, kuat lagi ditambah lagi 15 juz dalam waktu sehari. Tapi besoknya tidak deres. Karena apa? Badannya sudah capek, matanya juga lelah, pikirannya tidak fresh. Karena apa? Yaitu tadi mengabaikan kesehatan, mengabaikan istirahat. Jadi deres boleh, semangat deres bagus, tapi jangan sampai mengabaikan kesehatan. Tuh. Baik, selanjutnya adalah berdoa ya, berdoa. Ini penting, seorang penghafal Al-Quran jangan sampai lupa berdoa. Di samping usaha juga harus diiringi dengan doa. Selanjutnya adalah tirakat. Nah, tirakat ini penting. Nah, Kiai Haji Hasyim Yusuf itu sering sekali menekankan seorang penghafal Al-Quran itu ya sebaiknya tirakat. Nah, banyak tirakat yang beliau contohkan. Kalau kuat puasa ya puasa, kalau tidak kuat ya pokoknya deres. Nah, deres itu juga tirakat. Maka sayogianya seorang penghafal Al-Quran itu diimbangi dengan tirakat dan doa. Yang terakhir yang harus ditempuh adalah anti ruwet dan anti baper ya. Nah, anti ruwet, jangan sampai kita menghafalkan Al-Quran itu ruwet. Ruwet itu apa sih? Ruwet itu mempersulit diri kita, Jangan sampai ketika kita menghafalkan Al-Quran kita mempersulit diri kita dengan alasan yang beraneka ragam. Jangan sampai. Kiai saya itu pernah dawuh seperti ini, pakai bahasa Jawa ya, nek ora deres alasan gak enek waktu, tandane gak temenan. Jadi jangan sampai kita itu disibukkan atau dipersulit oleh diri kita sendiri.
Terus anti baper ya, jangan sampai kita itu penghafal Al-Quran itu anti baper, baperan, jangan sampai baperan. Nah ini bahasanya anak-anak sekarang lah, anak-anak milenial, baper itu. Lah, baper dalam hal apa sih? Biasanya kita itu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran itu menemukan ayat-ayat yang sulit untuk dihafal, lafaz-lafaznya sulit, terus ayatnya pendek-pendek, itu langsung down. Mental kita, semangat kita langsung turun, mulai malas, semangat mulai turun, akhirnya kita merasa, waduh kok sulit ya, kok angel ngene rek, wis tak tutup wis, kok angel ngene, bingung aku. Lah ini yang harus dihilangkan. Jadi harus anti baper. Ketika sulit, ayat tersebut sulit dihafal, tetap dilanjut, insya Allah bisa. Ya mungkin itu yang perlu dipersiapkan ketika sudah masuk proses menghafalkan Al-Quran. Faktor-faktor yang mendukung dalam menghafalkan Al-Quran atau cara-cara menghafalkan Al-Quran, ya saya jelaskan cara saya sendiri ya. Yang pertama, kalau saya itu ada 3 shift, ada 3 waktu. Karena apa? Tidak mungkin kita menghafalkan ayat-ayat Al-Quran itu dalam satu waktu. Ya bisa, namun kualitas hafalannya itu kurang ya, dalam arti belum begitu lancar. Nah, kalau saya pribadi itu ada 3 waktu. Yang pertama di shift pertama di pagi hari ya, itu mulai menghafalkan Al-Quran, terserah, bisa 1 halaman, bisa 2 halaman, atau separuh halaman, atau 2 halaman, terserah, semampunya kita masing-masing. Lah dihafalkan ayat per ayat, diulang-ulang terus. Kalau sudah lancar ditambah lagi ke ayat berikutnya, terus sampai lancar, sampai sudah memiliki gambaran tentang ayat yang dihafal. Dalam catatan di shift pertama ini, yang kita hafal tidak harus lancar, yang penting sudah punya angan-angan ayat yang kita hafal. Oke, yang kedua, shift yang kedua ini kalau saya pribadi di siang hari, yaitu proses melancarkan hafalan. Hafalan yang mana ya? Yang ada di shift pertama tadi, shift yang ke-1 tadi. Ayat yang kita hafal di pagi hari kita lancarkan, kita ulangi terus menerus, kita hafalkan sampai lancar, mulai dari ayat pertama. Kalau sudah lancar tambah lagi sampai mendapatkan 1 halaman atau semampunya, dengan disemakkan ke teman-teman atau yang lain. Nah, untuk shift yang ketiga adalah proses pentashehan. Penting sekali adanya pentashehan. Karena apa? Untuk mengetahui kesalahan dalam bacaan kita, kesalahan dalam harokat kita, kesalahan dalam tajwid kita, makhraj kita, untuk mengingatkan itu saja. Lah, di sini dalam pentashehan juga sama, mengulangi ayat-ayat yang dihafal mulai dari shift 1 terus menerus sampai lancar. Ketika sudah merasa lancar, sudah mantap dengan kelancaran yang dihafal, maka harus disemakkan kepada siapa ya, terserah, bisa kepada guru, bisa kepada teman atau yang lain. Intinya apa? Intinya harus ditasheh jika kualitas kelancaran, kualitas hafalan kita bagus. Itu menurut saya. Jadi intinya dihafalkan ayat per ayat sampai lancar. Ketika sudah dapat 1 ayat, sudah lancar, ditambah lagi ke ayat berikutnya, sudah ditambah lagi sampai mendapatkan 1 halaman atau semampunya, dengan tahap 3 waktu tersebut, 3 waktu tadi. Contoh dari metode yang saya praktekkan, yang saya jelaskan. Oke, di sini saya ingin sedikit memberi contoh ya. Surat apa ini enaknya ya? Surat Yasin sajalah. Yasin sajalah. Oke. Seperti contoh saya tadi, cara-cara saya tadi ada 3 waktu ya. Yang pertama yaitu ayat per ayat semampunya,
baik 1 halaman atau lebih, dengan catatan tidak harus lancar. Saya contohkan, Bismillahirrahmanirrahim di surat Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Lah, kita ambil 1 ayat dulu, terus diulang-ulang sampai 5 kali atau berapa terserah. Kalau sudah lancar ditambah lagi, wal Qur'anil Hakim. Nah, diulang terus. Ketika sudah lancar diulangi lagi mulai ayat pertama, Yasin wal Qur'anil Hakim. Sudah lancar sampai 2 ayat tambah lagi, innaka laminal mursalin. Lah, begitu seterusnya. Dengan catatan di shift pertama ini, di waktu pertama ini tidak harus lancar. Sekiranya kita sudah memiliki gambaran tentang ayat yang kita hafal. Nah, yang kedua, masuk waktu kedua, yaitu proses melancarkan hafalan di shift pertama atau di waktu yang pertama. Jadi langsung saja kita membuka surat Yasin, langsung dihafalkan dari awal, diulangi lagi Yasin wal Qur'anil Hakim, diulangi lagi sampai lancar, kemudian disemakkan kepada teman. Nah, baru nanti masuk waktu ketiga, ini adalah pentaskean, yang mana pentaskean ini sudah benar-benar harus lancar, sudah benar-benar siap untuk distorkan kepada guru atau kepada kiai. Itu. Nah, semisal ini sudah benar-benar lancar ya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, dan seterusnya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi dihafalkan ayat per ayat, diulangi lagi, ditambah lagi sampai semampunya. Ya, bagaimana cara mengukur hafalan kita bisa dikategorikan benar-benar lancar? Ya, yang pastinya harus bisa disemakkan ke orang lain sampai juz yang didapat. Semisal hafalan kita sudah sampai 10 juz, ya harus berani disemakkan ke orang lain 10 juz tadi. Misal lagi hafalan kita mendapatkan 5 juz, ya harus berani disemakkan ke orang lain 5 juz. Kalau tradisi pondok saya itu ada semacam dersan dimik, yang mana dersan dimik itu nanti santri membaca Al-Quran pakai mik dengan disemak ke orang lain sesuai dengan juz yang ia dapat. Nah, itu jadi itu tadi untuk mengukur bisa dikategorikan benar-benar hafal dan lancar dalam menghafalkan Al-Quran, yaitu tadi harus bisa disemakkan ke orang lain sampai juz yang ia dapat. Oke, teman-teman, ya tidak mungkinlah kita seorang manusia tidak memiliki malas, tidak memiliki nafsu, ya pastinya memiliki malas lah, pastinya itu. Tapi jangan sampai malas itu berlarut-larut. Maka harus diantisipasi dengan cara apa untuk mengembalikan semangat yang hilang, semangat yang turun. Yaitu yang pertama, harus ingat tujuan awal. Tujuan awal kita itu apa? Tujuan awal kita itu apa? Yaitu tadi motivasi yang pas ketika menghafalkan Al-Quran. Ingat tujuan awal, yaitu ingin membanggakan orang tua, ingin memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang tua, kepada guru, kepada keluarga, dan kepada yang lain. Dan harus diingat bahwasanya yang kita hafal ini adalah Al-Quran, bukan sesuatu yang lain ya. Maka jangan sampai semangat kita itu menurun. Maka pentingnya mengingat tujuan awal itu. Yang kedua adalah meminta nasihat dan motivasi kepada guru, kepada orang tua, dan kepada teman. Ini sangat penting, sangat diperlukan sekali semangat
motivasi dan nasihat-nasihat dari guru kita, dari kedua orang tua kita, dari teman-teman kita. Untuk apa? Untuk memotivasi, untuk memacu kembali, untuk mengangkat kembali semangat yang sudah turun. Nah, dari nasihat dan motivasi itu nanti adalah sesuatu yang muncul, adalah semacam sinyal, semacam semacam sinyal yang kuat untuk menggerakkan hati kita kembali untuk semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga yaitu menatap wajah orang tua dan guru. Ini sangat diperlukan. Ini saya sendiri ya, pengalaman saya sendiri ketika saya sedang malas dalam menghafalkan Al-Quran atau yang lain lah, pokoknya semangat sudah turun sekali, itu biasanya saya menatap wajah orang tua saya dan menatap wajah guru saya. Jangan sampai, kenapa harus menatap ya, ini alasan saya sendiri. Saya tidak ingin mengecewakan orang tua dan saya tidak ingin mengecewakan guru saya, maka saya menambahkan di sini dengan menatap wajah beliau ini mengingatkan kita bahwa tentang jerih payah kedua orang tua kita, jerih payah guru-guru kita untuk membimbing, untuk membiayai kita dalam proses menghafalkan Al-Quran. Ya masa kita semangatnya gitu-gitu aja lah, hanya sebatas ingin meningkatkan, menambah semangat itu saja. Terus selanjutnya adalah jangan lupa ya, ini yang penting, ini jangan lupa ngopi dan sharing kepada teman yang seprofesi. Karena apa? Kalau di pondok saya itu seperti itu. Jadi jika semangat ini turun, rata-rata mengajak temannya ngopi untuk saling tukar pengalaman, saling menyupport, menyemangati. Itu yang harus dilakukan, sangat penting. Ini penting saya utarakan ya. Jadi ngopi dan sharing kepada teman yang seprofesi ini sangat-sangat dibutuhkan untuk meningkatkan semangat dalam menghafalkan Al-Quran. Saya tambahkan sedikit, saya cerita sedikit ya. Pernah suatu ketika saya dan teman saya tidak sebut mereknya ya, mungkin teman-teman yang seasrama dengan saya juga paham. Nah, itu pernah sowan kepada guru kita, kiai kita. Beliau dawuh, yang paling berat menghafalkan Al-Quran itu ketika sudah kehilangan himmah, ketika sudah kehilangan semangat, kemauan yang kuat. Itu sulit, dipaksa kayak apapun, dimotivasi kayak apapun, dinasehati kayak apapun, itu sangat-sangat sulit untuk dikembalikan lagi. Jadi jangan sampai himmah ini turun, harus naik. Mungkin itu ya, menghafalkan Al-Quran itu sulit atau mudah ya, jawabannya ya ada dua, bisa jadi sulit ya bisa jadi mudah. Bisa jadi sulit karena kita menganggap sesuatu itu sulit, kita menganggap menghafalkan Al-Quran itu sulit. Memang secara logika ya sulit, lawang Al-Quran tebelnya, kandelnya segini, secara logika ketika dihafalkan ya sulit. Piye yo iso yo ngapal Al-Quran kandele koyo ngene, wangil gitu ya. Karena apa? Kita menganggap sesuatu ini sulit, maka yang akan terjadi ya kita semakin sulit. Apalagi dengan tidak diimbangi usaha, tanpa diimbangi dengan usaha ya semakin sulit. Sudah menganggap sesuatu itu sulit, terus ditambah tidak mau usaha, ya tambah sulit. Yang kedua bisa jadi mudah, karena yaitu tadi kita menganggap sesuatu itu mudah, menghafalkan Al-Quran itu mudah. Memang secara logika ya sulit, Al-Quran segini tebalnya dihafalkan ya sulit. Tapi ketika kita menganggap itu mudah dan kita imbangi dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan kemauan yang kuat, tekad yang kuat, maka tidak mustahil kita bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz.
Jadi jawabannya kalau ditanya sulit atau mudah ya ada dua itu tadi, bisa jadi sulit, bisa jadi mudah, tergantung kita masing-masing. Ya, mengenai cobaan-cobaan ya, ujian atau cobaan. Ya, kita setiap manusia juga pasti memiliki cobaan dan ujian. Ya, tidak mungkinlah manusia hidup di dunia ini tanpa mengalami cobaan, tanpa mengalami ujian. Pasti ada. Kalau tidak mau diuji dan tidak mau diberi cobaan, ya silahkan mati saja. guyon ya guyon. Oke, kita masuk kepada cobaan dalam menghafalkan Al-Quran. Yang jelas pasti adalah cobaan-cobaannya. Tidak mungkin kita menghafalkan Al-Quran, kitab yang mulia, sesuatu yang mulia, sesuatu yang istimewa, tanpa adanya cobaan. Pasti ada, dan cobaan itu harus ada. Karena apa? Untuk sebuah tantangan bagi diri kita sendiri. Saya contohkan, masa kita mau naik kelas saja harus melaksanakan ujian, mau lulus sekolah saja harus melaksanakan ujian, mau lulus dari kuliah saja harus ada ujian skripsi, sidang skripsi. Lah, maka masa sih dalam menghafalkan Al-Quran, kitab yang sangat mulia ini, yang sangat istimewa ini, kitabnya umat Islam, masa tidak ada cobaan, datar-datar saja? Ya rasanya mustahil. Maka harus ada, dan jelas ada. Dan yang kedua adalah cobaan dalam menghafalkan Al-Quran itu sangat berbeda-beda tiap orang, tidak sama antara orang satu dengan orang yang lain. Penghafal Al-Quran yang satu dengan yang lain berbeda sekali cobaannya menurut kemampuan sendiri-sendiri. Ada yang dicoba perekonomian, ada yang dicoba masalah keluarga, ada yang dicoba masalah di lawan jenis, banyaklah. Lagi-lagi guru saya sering menjelaskan tentang cobaan ini. Ya, beliau dawuh cobaan orang menghafal Al-Quran itu ada 4, yaitu yang pertama ditinggal orang tua di tengah-tengah menghafalkan Al-Quran. Jadi tengah-tengah hafalan Quran orang tuanya meninggal, itu ada. Terus yang kedua, diuji atau dicoba dengan perekonomian orang tua yang merosot, yang turun di tengah-tengah menghafalkan Al-Quran. Ada lagi diuji dengan lawan jenis, ya istilahnya zaman sekarang pacaran lah. Nah itu. Ada lagi yang berupa cobaan teman. Nah ini kalau saya pribadi ini ya, teman ini kalau kita tidak bisa mengontrol ya bisa bahaya. Contoh, kita enak-enak terus ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabul la raiba fi. Belum sampai satu halaman ada teman, ayo bro, budal ngopi. Lah ini cobaan, ini yang susah ini mau ditolak, ini ndak enak sama teman. Namanya teman, kalau ndak dituruti ya gimana. Terus nanti tengah-tengah hafalan lagi, ayo metu yo, gabut aku, piye iki, ayo cah metu cah, golek refreshing cah. Nah ini yang susah. Jadi cobaan itu juga bisa berupa teman. Nah, mungkin itu yang disampaikan oleh beliau, guru saya, kiai saya. Yang jelas cobaan, ujian dalam menghafalkan Al-Quran itu pasti ada dan harus ada. Untuk apa? Sebuah tantangan. Jika kita mampu melampauinya, menjalankannya sampai kita tuntas 30 juz, insya Allah akan ada hasilnya, dan insya Allah akan mendapatkan barokah dari Al-Quran tersebut.
Oke, mungkin cukup itu tips, berbagi pengalaman, berbagi keluh kisah, berbagi tips dalam menghafalkan Al-Quran. Mungkin apa yang saya sampaikan tadi ada yang cocok, ada yang tertarik, ya silakan dicoba, silakan dipraktekkan. Jika ada metode yang kurang pas, kurang cocok, ya tidak apa-apa, tidak dipraktekkan juga, tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Hanya ingin berbagi tips dan pengalaman dalam menghafalkan Al-Quran. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa menjadi motivasi kita dalam menghafalkan Al-Quran, dan semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran baik di dunia dan di akhirat. Mungkin cukup sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.